Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan, bukan dengan ibu ya, karena masih belum bisa ke sekolah. Lihat di sini untuk materi matematika peminatan, kemarin ibu sudah kasih tugas yaitu tentang eksponen. Ibu sudah memberikan pertanyaan, apa itu eksponen, apa itu fungsi, dan lain sebagainya. Kalian sudah jawab ya sebagian, untuk yang belum silahkan bisa menyusul. Kirimkan lewat Classroom. Kemudian untuk yang sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Ibu juga sudah menugaskan untuk kalian mencari sifat-sifat dari eksponen beserta contohnya. Masih ada yang belum mengerjakan, silahkan sambil ibu menerangkan. Nanti kalau kalian mau catat boleh. Di sini eksponen, pengertian eksponen terlebih dahulu. Eksponen itu merupakan bilangan atau bentuk perkalian dari suatu bilangan yang diulang-ulang. Mungkin kalian sudah paham untuk pengertiannya. Di sini ada bentuk umum dari eksponen. Di sini ada A pangkat B. Itu artinya atau sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya sebanyak B kali. Ini B. Tergantung nanti nilai B-nya. Kalau B-nya 5 kali berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau B-nya 3 kali berarti A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian di sini ada A dikali sebanyak B faktor. Kemudian di sini bentuk A pangkat B ini, nah ini dibacanya A pangkat B. Dengan A itu adalah bilangan real dan B-nya bilangan asli. Nah, bentuk A pangkat B ini, A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis, B-nya disebut dengan pangkat. Di sini ibu misalkan memberi contoh, ada berarti yang ini dibacanya 2 pangkat 2. Itu artinya 2 ini, 2 bilangan pokok dikalikan sebanyak 2 kali. Karena di sini pangkatnya pangkat 2, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, di sini yang disebut basis ini, basisnya berarti yang ini ya. Yang ini nih, yang depan ini. Nah, ini adalah basis 2. Pangkatnya yang mana? Pangkatnya yang ini, yang kecil, yang di atas. Nah, ini 2 pangkat. Kemudian yang contoh yang kedua, pemisalan yang kedua, di sini ada 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Itu artinya 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Kita hitung. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kalikan lagi 2. Berarti hasilnya 8. Berarti di sini yang disebut basis yang ini, yang depan. Basisnya yang depan yaitu 2. Kemudian untuk pangkat itu pangkatnya adalah pangkat 3. Abaikan suara yang tadi ya. Kemudian di sini ada 3. Di sini berarti 3. Basisnya berapa di sini? 3. Berarti di sini nanti kalian, kalau kalian tulis di sini, tulis kalian basisnya 3. Kemudian di sini pangkat 2. Berarti nanti di sini pangkatnya pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 3 kali 3 sama dengan 9. Awas, bukan 6 ya. 3 pangkat 2 hasilnya bukan 6, tapi 9. Karena 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Itu untuk contoh dari eksponen. Nah, ada lagi nih. 4 pangkat 3. Itu artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan berapa? Nah, kalian isi. Di sini kebetulan ada bintang merah, bintang 1. Kalau ada bintang, itu artinya nanti kalian tulis di buku, kemudian nanti foto ke ibu jawabannya, kirimkan lewat WA. Nanti ibu kasih nomor WA-nya. 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4 kali 4, nanti isi di sini berapa? Kemudian basisnya di sini berapa, pangkatnya berapa. Nanti kirim beserta nama ya, nama dan kelas.
Nah, itu untuk eksponen dan contohnya, pengertian. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Lihat sifat eksponen. Di sini ada beberapa sifat eksponen. Yang pertama, lihat. Yang pertama ini. Sifat eksponen yang pertama. A dipangkatkan M dikali A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali pangkat M ditambah N. Maaf kalau salah tadi pengucapannya. Di sini lihat nomor 1 sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Lihat di sini bilangan pokoknya sama A. Di sini A bilangan pokoknya, di sini juga bilangan pokoknya A. Maka berlaku sifat eksponen kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, ini pangkat M, ini pangkat N, kemudian operasinya di sini dikali, di sini sama ibu dikasih titik karena kalau kali nanti takutnya disangkanya X ya. Jadi titik di sini. Berarti itu hasilnya sama dengan A, bilangan pokoknya ini ya tadi, A, pangkatnya kita jumlahkan. Berarti M pangkat yang di sini ditambah dengan pangkat N yang di sini. Inilah hasilnya. Itu. Terus ibu kasih contoh di sini. Di sini ibu kasih contoh. Misalkan di sini ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama, basisnya sama, yaitu 2. Ini 2, kemudian ini juga 2. Cuman pangkatnya berbeda. Operasinya dikali. Berarti di sini berlaku sifat eksponen yang pertama. Berarti di sini bilangan pokoknya 2, kemudian pangkatnya 2 ditambah 3, 2 yang pangkat dari sini ditambah 3 pangkat yang dari sini. Berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Basisnya tetap 2, kemudian pangkatnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kita bisa hitung. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 32. Kemudian contoh yang kedua, 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan. Nah, di sini basisnya sama, yaitu 3. Yang ini 3, yang ini 3. Operasinya kali, pangkatnya berbeda. Berarti kita bisa selesaikan dengan sifat eksponen yang nomor 1. Berarti kalau di sini tidak ada pangkat 3, hanya 3 saja, ini artinya ada pangkat 1. Cuman kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Jadi di sini ada angka 1 di sini di atasnya. Cuman tidak dituliskan kalau pangkat 1. Berarti di sini 3 bilangan pokoknya tadi basisnya 3. Kemudian pangkat yang depan ini tadi 1, tidak ditulis. Berarti di sini kita tulis 1 ditambah pangkat yang kedua ini adalah 2. Berarti 1 tambah 2 itu adalah 3. Jadi 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 27. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Lihat, bisa diselesaikan menggunakan sifat eksponen tidak? Sepertinya tidak. Kenapa? Alasannya apa? Karena, ayo ada yang tahu? Karena bilangan pokoknya atau basisnya itu berbeda. Lihat, yang ini basisnya 2, yang ini basisnya 3. Jadi soal yang ini tidak berlaku untuk dikerjakan menggunakan sifat eksponen yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu basisnya harus sama. Ini sifat eksponen yang pertama itu basisnya harus sama, kemudian operasinya harus dikali ya, harus dikali, selain itu tidak bisa. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua, lihat. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi perkalian, kalau yang ini pembagian. Basisnya harus sama, tetap syaratnya ini yang ini A, yang ini A.
pangkatnya berbeda, operasinya dibagi di sini. Dibagi. Jadi, kalau tadi operasinya dikali, pangkatnya ditambah, kalau sekarang operasinya dibagi, pangkatnya dikurangi. Lihat contoh di sini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Basisnya sudah sama nih. 3 yang atas, yang bawah juga 3. Pangkatnya yang berbeda, operasinya dibagi. Oh, berarti di sini 3 tadi basisnya pangkat 5 yang ini, pangkat yang ini dikurangi pangkat yang bawahnya. 5 dikurangi 3 berarti 2. Berarti 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, yang ini juga sama. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 hasilnya 2 pangkat 7. Yang ini kurangi 5. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Soal yang ketiga, ada soal yang ketiga. Ini yang ketiga. Bagaimana kalau soalnya 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3? Bisa tidak diselesaikan? Nah, jawabannya tidak, karena bilangan pokoknya berbeda. Yang ini bilangan pokoknya 3, yang ini bilangan pokoknya 2. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu ada, masih perpangkatan ya. Bilangan pokok A dipangkatkan M. Kemudian A pangkat M ini dipangkatkan lagi dengan N. Berarti di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Maka hasilnya penyederhanaannya itu adalah A. Bilangan pokoknya tetap A. Kemudian pangkatnya yang tadi dipangkatkan lagi itu jadi dikali. Berarti M ini dikali dengan pangkat N ini. M kali N. Itu sifat yang ketiga. Contoh, di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka di sini pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti 2 bilangan pokoknya tetap 2 ini. Pangkatnya tinggal dikalikan 3 kali 2 ini. 3 kali 2 hasilnya 6. Oh, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya 64. Nah, begitu pula untuk contoh yang kedua. Sama ya. Kemudian ada sifat nomor 4. Sifat nomor 4 di sini lihat, A dikali B dipangkatkan M. Nah, A kali B dipangkatkan M, ini artinya pangkat M ini milik kedua-duanya yang ada di dalam kurung. M ini milik A, M ini juga milik B. Berarti di sini bisa dijabarkan bahwa A bisa pangkat M dan B-nya juga pangkat M. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, contoh di sini ada 3 kali 2 dipangkatkan 2. Itu nanti kalau dijabarkan kan, kalau menggunakan sifat nomor 4 ini berarti A-nya di sini 3, A-nya di sini 3. Berarti di sini 3, pangkatnya 2 dikali B, B-nya 2, M-nya 2, 2 pangkat 2. Nah, kita coba hitung sama tidak nanti hasilnya antara ruas kanan dan ruas kiri. Sekarang 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6. 6 dipangkatkan 2, hasilnya 36. Yang ruas kiri hasilnya 36. Sekarang yang ini ruas kanan, tadi 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 pangkat 2 hasilnya 4. 9 kali 4 berapa? 36 juga. Oh, ternyata sama ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini sifat eksponen yang keempat. Kemudian kita lihat sifat eksponen yang kelima. Kalau tadi perkalian, kalau yang ini pembagian ya. Sama, A per B dipangkatkan M. Ini artinya pangkat M ini milik A, pangkat M ini juga milik B. Jadi adil. Berarti di sini kita bisa jabarkan A-nya pangkat M dibagi B-nya juga pangkat M. Dengan syarat, di sini ada syarat, yaitu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, lihat. Di sini ada 3 per 2 dipangkatkan 2. Itu artinya 3 pangkat 2 dibagi 2
pangkat 2. Tinggal hitung berapa hasilnya. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya 9 per 4. Ini bentuk sederhana dari 3 per 2 dipangkatkan 2. Itu untuk sifat nomor 5 dan contoh sifat nomor 5. Sekarang ada nomor 6, sifat nomor 6. Nah, sifat nomor 6. 1 per A pangkat N itu bisa kita ubah jadi A pangkat negatif N. Nah, di sini pangkat yang positif Ibu nyebut ini bisa kita ubah jadi pangkat negatif. Nah, jadi yang tadinya di bawah nih, A pangkat N-nya di bawah, itu bisa naik ke atas, tapi jadi pangkatnya negatif. Contoh, 1 per 3 pangkat 2, itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat negatif 2. Kemudian yang ini sebaliknya ya, kalau tadinya pangkat N-nya di sini positif, bisa diubah jadi negatif. Sekarang kalau yang di sininya negatif, kita juga bisa ubah jadi positif. Jadi 1 per A pangkat negatif N itu nilainya akan sama dengan A pangkat N. Jadi positif ya, yang tadinya negatif jadi positif. Contoh, 1 per 3 pangkat negatif 2. Itu kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2. Jadi positif ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ubah ke dalam pangkat positif atau ubah ke dalam pangkat negatif. Nah, ini caranya. Tinggal dibolak-balik. Kalau yang di bawahnya negatif, di bawahnya ini positif, yang ini yang atas, yang bawahnya positif, maka bisa kita ubah jadi negatif dengan cara pindahin aja ke atas. Kemudian yang ini, kalau yang ini di bawahnya negatif, pengen jadi positif, tinggal pindahin ke atas, tinggal pindah-pindah aja. Terus nomor sifat selanjutnya nomor 7. Lihat di sini. Apa ini ya? Lihat. Di sini ada akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini sama dengan A, bilangan pokoknya tetap A. Lihat pangkatnya. Yang di dalam akar yang ini. M per N yang di luar akar yang ini. Nah, ingat ini sifat yang ketujuh. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Dengan catatan N-nya di sini harus lebih dari atau sama dengan 2. Ya, di sini N-nya ditulis kalau lebih dari 2. Ya. Kalau 2 nggak usah ditulis. Kalau di sini N-nya 2 nggak usah ditulis. Tapi kalian juga harus tahu kalau misalkan di sini nggak ditulis, itu artinya N-nya adalah 2. Contoh, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ini bilangan pokoknya 4. M-nya di sini berarti 2. N-nya 3. Jadi 4 pangkat 2 per 3. Ikuti aja yang di atasnya. M-nya mana, N-nya mana, A-nya mana. Kalian ubah. Nah, ketemu lagi dengan bintang 2. Tadi bintang 1 ya udah. Nanti kalian kerjakan terus kirim. Kemudian yang bintang 2 juga sama ini. Nah, di sini ada 5 pangkat 3 per 2. Kalian ubah dalam bentuk akar ini. Ya. A-nya mana, M-nya mana, N-nya mana. Kalian simpan di sini. Nanti kirimkan sekalian yang bintang 1. Jadi, nanti bintang 1 jawabannya apa, bintang 2 jawabannya apa, nanti ada bintang 3 juga jawabannya apa, baru kirim ke Ibu. Itu sifat nomor 7. Nah, di sini ada sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-8. Lihat. Sifat yang ke-8, A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0. A-nya mau berapapun boleh, asalkan tidak boleh 0. Contoh, 5 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Sejuta pun kalau pangkatnya pangkat 0 itu tetap hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi angka berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Tapi hanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu sifat eksponen beserta contohnya. Jadi ada berapa sifat tadi ya? Ada 8. Nah,
itu kalian hafalkan, harus tahu untuk nanti mengerjakan atau melanjutkan materi selanjutnya. Nanti ada persamaan eksponen. Untuk persamaan eksponen kalian harus tahu sifat-sifatnya yang ini tadi. Nah, kemudian di sini terakhir, nah, ada bintang 3. Bintang 3 selesaikan bintang 3 berikut ini. Lihat. Soalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi 3 pangkat 3. Berapakah hasilnya? Oke, nah, gunakan sifat-sifat yang tadi sudah dibahas. Coba kira-kira ini pakai sifat yang mana? Kemudian ini dibagi pakai sifat yang mana? Ya, Ibu tunggu jawabannya. Bisa tidak bisa, kalian coba. Benar atau salah itu nanti, yang penting kalian sudah mencoba. Oke, Ibu tunggu. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya di materi matematika peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.